Ketika kebanyakan orang berjuang untuk memperoleh gelar di belakang nama mereka, kita pun juga mau berjuang untuk memperoleh gelar di depan nama kita, yaitu gelar seorang santo dan santa, seorang kudus dalam gereja Katolik. Cerita yuk bareng Elizabeth Palma. Emang bisa ya kita menjadi seorang kudus, mendapat gelar santo dan santa? Bukankah itu hanya untuk orang-orang khusus yang dikhususkan Tuhan? Bagaimana caranya untuk dapat memperoleh gelar kekudusan itu? Halo teman-teman yang terkasih, jumpa lagi dengan aku Elizabeth Palma. Pada kali ini kita mau masuk dalam sesi cerita yuk bareng Elizabeth Palma tentang bagaimana memperjuangkan hidup dalam kekudusan. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share supaya semakin banyak orang merasa terpanggil untuk menjadi orang kudus bagi Tuhan Allah kita. Setiap manusia dipanggil kepada kekudusan. Bukankah Allah sendiri yang bersabda, "Jadilah engkau kudus, sama seperti aku adalah kudus adanya." Jadi teman-teman, kita semua tanpa terkecuali, aku, kamu, dan mereka semua dipanggil untuk menjadi seorang kudus. Bukan hanya untuk para biarawan-biarawati, bukan hanya untuk para romo ataupun para suster, tapi untuk kita, orang awam, buat kalian yang sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, ataupun yang sudah menjadi seorang ibu rumah tangga ataupun kepala rumah tangga, juga dipanggil untuk menjadi seorang kudus. Ayo kita sama-sama memperjuangkan hidup kekudusan sejak di dunia ini. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang kudus sejak di dunia ini? Secara sederhana, kita diminta untuk menuruti setiap firman Tuhan. Di dalam kitab suci, kita dapat dengan nyata mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Khususnya, kita dipanggil untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu dan mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itulah hukum yang pertama dan utama yang diungkapkan Yesus bagi kita, murid-muridnya. Nah, teman-teman yang terkasih, kalian pasti tahu dong beberapa orang-orang kudus yang dikenal dalam gereja Katolik. Contoh-contoh orang kudus besar seperti Santo Yosef, Bunda Maria, atau mungkin ada yang mengenal Santa Maria Magdalena, atau santo-santa lainnya seperti Ignatius dari Loyola, Santo Peregrinus, Santo Matius, Santo Lukas, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang kudus yang mengusahakan hidup dalam kekudusan sejak mereka berada di dunia ini. Tentunya perjuangan mereka berbeda satu sama lain, tergantung dengan latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Dan karena latar belakang itulah mereka mencapai kekudusan secara unik, secara original bagi mereka sendiri, di mana tidak ada seorang kudus pun yang sama di dalam perjuangan memperoleh kehidupan kekudusannya itu. Jadi, teman-teman yang terkasih, buat kalian yang menjadi bingung bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi seorang kudus dengan situasiku yang sekarang ini, justru itulah jawabannya teman-teman. Di mana kalian berada, disitulah kalian dapat memperjuangkan kekudusan. Misalnya, sebagai contoh kita ambil teladan hidup Santo Yosef. Santo Yosef dikenal dalam gereja Katolik sebagai pelindung para pekerja, atau mungkin secara khusus bagi mereka yang bekerja dalam permebelan. Kenapa demikian? Karena Santo Yosef semasa hidupnya dikenal sebagai seorang tukang kayu. Meskipun dalam kitab suci tidak secara gamblang dijelaskan bagaimana kehidupan Santo Yosef. Namun, di dalam tradisi gereja Katolik, kita mengenal Santo Yosef yang adalah bapak asuh dari Tuhan Yesus.
ia bekerja sebagai seorang tukang kayu yang ramah dan baik hati, seorang yang bekerja keras dan takwa kepada Tuhan. Untuk itulah Gereja Katolik mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja, dengan maksud supaya kita seorang yang beriman Katolik, seorang Kristiani, dapat meneladan cara hidup Santo Yosef dalam berjuang, dalam berusaha keras, melakukan hal-hal yang kita tekuni setiap harinya, dan tetap terus bertakwa kepada Tuhan dan berpasrah dalam penyelenggaraan ilahinya. Ada begitu banyak para kudus dengan gelar-gelarnya tersendiri, di mana mereka dipercaya dalam Gereja Katolik untuk melindungi atau menjadi pelindung, pendoa secara khusus bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, ada Santo Peregrinus, di mana Santo Peregrinus ketika kita berdoa melalui perantaraannya, kita secara khusus berdoa bagi mereka yang menderita sakit kanker. Ada juga Santa Giana Berretamola, atau biasa dikenal dengan Santa Giana. Santa Giana adalah pelindung bagi para ibu yang pernah mengalami keguguran atau yang merindukan akan adanya keturunan. Atau mungkin ada juga yang biasa berdevosi melalui perantaraan Santa Monica. Biasanya Santa Monica menjadi sahabat para ibu, karena Santa Monica adalah pelindung para ibu. Jadi biasanya para ibu berdoa melalui perantaraan Santa Monica untuk memohon kepada Allah bagi kesejahteraan keluarga ataupun untuk keselamatan anak-anaknya. Mungkin ada banyak lagi santo-santa yang belum aku sebutkan di sini, yang kalian secara pribadi memiliki keakraban dalam relasi doa kalian. Itulah nilai plus dalam Gereja Katolik. Kita memiliki para kudus di surga sebagai sahabat dan sebagai penolong kita di dalam saat-saat sulit kita secara khusus. Dengan melihat begitu banyak contoh orang kudus yang diangkat dalam Gereja Katolik, itu justru memberikan kepada kita semangat baru bahwa kita pun bisa seperti mereka. Kita pun diajak untuk menjadi seperti mereka, yaitu sebagai seorang kudus yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sekarang, mari kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kesibukanku selama ini? Pekerjaan apa yang sedang aku geluti? Dalam lingkungan yang seperti apa aku hidup saat ini? Disitulah menjadi lahan subur bagi kita untuk mengejar kekudusan, berjuang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan senantiasa mewartakan nama Tuhan lewat tingkah laku, tutur kata, dan pikiran yang baik dalam diri kita. Dengan demikian, kita pun nantinya sesudah kita meninggalkan dunia ini, dengan melihat teladan-teladan hidup yang telah kita tinggalkan selama kita hidup di dunia ini, orang akan melihat bahwa oh, sungguh ini adalah hamba Tuhan yang sejati, di mana orang ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam setiap perbuatannya. Kita berharap kita menjadi bagian dalam keluarga para kudus. Bukanlah suatu perkara yang mustahil. Lagi-lagi dalam Gereja Katolik, semuanya mungkin bagi Tuhan. Coba kita renungkan. Untuk siapa aku berdoa selama ini? Kepedulian besar apakah yang kerap kali kita taruh kepada orang-orang di sekitar kita? Misalnya, ada kalanya aku begitu terdorong untuk berdoa bagi mereka yang bekerja di lapangan, mereka yang bekerja di jalanan, mereka yang diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Itu adalah panggilan yang luhur, teman-teman, di mana kita terdorong untuk berdoa bagi mereka yang diabaikan oleh masyarakat. Siapa tahu kalau kita tekun dalam mendoakan itu, di dalam tutur kata kita, di dalam perbuatan-perbuatan kasih kita kepada mereka yang terabaikan itu, kita beroleh belas kasih dari Allah untuk menjadi seorang kudus, sebagai seorang pelindung bagi mereka yang terabaikan. Bukankah itu hal yang cukup menarik untuk kita lakukan? Bukankah itu panggilan kita satu persatu, masing-masing dari kita? Yuk kita sama-sama
berjuang untuk memperoleh kekudusan sejak dalam dunia ini. Kita berharap karena belas kasih kerahiman Tuhan, kita dapat diangkat menjadi seorang kudus bagi kemuliaan namanya. Selamat berjuang ya teman-teman. Ayo kita terus semangat untuk memperoleh kekudusan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di sesi cerita yuk yang selanjutnya. Dadah!